katanya Tende nggak nurut lah, bakalan nyesel lah, bakalan rumah tangganya nggak lama gitu. Ya kalau menurut aku sih kan rumah tangga balik lagi ke kitanya gitu. Gimana yang menjaga ya kacang lupa kulitnya lah. Padahal kan aku nggak seperti Dalam itu. konten berikut ini, Teh Ende tampaknya mendapatkan banyak hujatan karena menolak tawaran dari Kang Deddy Mulyadi. Padahal sesungguhnya kehidupan berkeluarga itu tergantung yang menjalaninya. Seperti halnya kisah-kisah zaman dahulu ketika ada seorang kakek dan cucu menaiki kuda. Untuk itu, ikuti cerita berikutnya sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Yang namanya jodoh juga kan nggak bisa dipaksa-paksa ya Pak ya. Daripada sekarang saya maksain nikah sama Pakti nggak ada perasaan, nanti cerai lagi kan gagal lagi, kasihan juga ke Paktinya gitu. Tapi kalau sama Rizky ini kelihatannya gimana? Katanya keluarganya masih belum setuju. Iya, keluarganya belum setuju, makanya itu kita mah sekarang jalanin aja. Proses ya, sambil proses. pengenalan sama keluarga. Ya. Tapi kalau keluarganya dari Tende sudah setuju sama Sudah Rizky. setuju. Berarti ini tinggal nunggu yang keluarganya dari Iya. Rizky ya. Jadi dari orang tuanya juga belum setuju. Karena banyaknya hujatan kepada Teh Ende mengenai tawaran Kang Deddy Mulyadi untuk menikah dengan Fahmi Husaini. Nah, sebenarnya Teh Ende itu bukan menolak, tetapi kan hubungan dengan Ripki itu sudah hampir setahun, tidak mudah begitu saja tentunya. Nah, apapun yang diambil oleh Teh Ende pasti akan menuai perdebatan atau pro dan kontra. Mengapa demikian? Karena netizennya kan ada di netizen channelnya Kang Deddy Mulyadi yang tidak mengetahui secara detail awal mula terjadinya hubungan antara Teh Ende dengan Ripki tadi. Bahkan Ripki ketika di dialog ya di dalam kontennya Kang Deddy Mulyadi, yang nembak duluan itu sebenarnya Teh Ende. Waktu itu dimarahi, sok ganteng katanya. Pokoknya yang namanya juga masih bujangan ya, dilecehkan atau dikritik, dikatakan sok ganteng itu langsung hatinya merasa emosi begitu. Ripki tampaknya terjerembab dalam sebuah permainan Ende. Sebenarnya kisah Teh Ende ini sudah jelas bahwa Ripki sudah tidak lagi Teh Ende. Tapi hal ini diulang. Kenapa kita membahasnya kembali? Karena banyaknya hujatan kepada Teh Ende mengenai tawaran Kang Deddy Mulyadi untuk menikah dengan Fahmi Husaini. Nah, sebenarnya Teh Ende itu bukan menolak, tetapi kan hubungan dengan Ripki itu sudah hampir setahun, tidak mudah begitu saja tentunya. Nah, apapun yang diambil oleh Teh Ende pasti akan menuai perdebatan atau pro dan kontra. Mengapa demikian? Karena netizennya kan ada di netizen channelnya Kang Deddy Mulyadi yang tidak mengetahui secara detail awal mula terjadinya hubungan antara Teh Ende dengan Ripki tadi. Bahkan Ripki ketika di dialog ya di dalam kontennya Kang Deddy Mulyadi, yang nembak duluan itu sebenarnya Teh Ende. Waktu itu dimarahi, sok ganteng katanya. Pokoknya yang namanya juga masih bujangan ya, dilecehkan atau dikritik, dikatakan sok ganteng itu langsung hatinya merasa emosi begitu. Ada apa? Akhirnya ya terjadilah dialog-dialog dan saling jatuh cinta. Dari situ saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana Teh Ende yang nembak duluan ternyata mendapatkan sambutan dari Ripki tadi. Nah, kemudian karena tidak ada kepastian dari Ripki itu kapan mau mengadakan pernikahan,
Dan tampaknya diulur terus, diultimatum oleh Kang Deddy Mulyadi sampai tanggal 10 itu. Apakah tunangan dengan cincin nikahnya yang dipamerkan ke KDM itu karena desakan takut didahului tanggal 10? Nah, ini ternyata sudah dibantah oleh TND itu sendiri. Bukan karena itu. Dan sebenarnya TND sekarang sudah datang ke Kang Deddy Mulyadi dan sudah menjadi karyawan untuk membesarkan anak yatim atau anak asuh dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi permasalahan di sini mengapa netizen banyak yang mengkritisi TND, dikatakan kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Saran nih buat TND, ada peristiwa seorang kakek-kakek dengan cucunya berjalan naik kuda. Ketika cucunya naik kuda dikritisi oleh lingkungan. Dasar cucu yang tidak tahu diri, seorang kakek yang sudah tua. Disuruh jalan kaki, cucunya enak-enak aja di atas kuda. Begitu kira-kira. Kemudian kakeknya tidak kuat dan cucunya juga sama, ya udah kalau begitu kakek aja yang naik biar cucu yang jalan. Akhirnya dikritisi juga di lingkungan sekitar yang melihat atau menyaksikan peristiwa itu. Ya Allah, itu cucu tidak tahu diri, kakek-kakek tidak tahu diri itu kakek-kakek kok naik kuda, cucunya disuruh jalan gitu. Serba salah. Tadi cucunya naik, kakeknya jalan, dipermasalahkan. Kakeknya naik kuda, cucunya jalan, dipermasalahkan. Ambil jalan tengah. Dua-duanya naik kuda. Nah, cucunya di depan, kakeknya di belakang. Dikira akan aman. Begitu sudah naik kuda, ternyata kritikannya lebih pedas. Ya ampun, itu cucu dan kakek. Kuda dinaiki berdua. Itu tidak berperi kehewanan. Serba salah. Jadi lebih pedas lagi karena apa? Kuda dinaiki oleh dua orang, cucu dan kakek. Nah, inilah barangkali saran kepada TND, harus punya pendirian. Dan sekarang TND sudah punya pendirian, datang ke KDM untuk meminta pekerjaan, walaupun KDM tetap memberikan saran agar nikah dengan Fahmi, dan dua-duanya jadi karyawan KDM. Fahmi digaji 5 juta, kemudian TND juga digaji 5 juta per bulan. Dan TND sekarang sudah menjalani pekerjaan itu. Bagaimana kisah selanjutnya antara Fahmi Husaini dengan TND? Pasti yang lain juga sedang menunggu ya. Coba kita renungkan tentang hal seperti berikut ini. Merasa emosi begitu. Ada apa? Akhirnya ya terjadilah dialog-dialog dan saling jatuh cinta. Dari situ saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana TND yang nembak duluan ternyata mendapatkan sambutan dari Rifki tadi. Nah, kemudian karena tidak ada kepastian dari Rifki itu kapan mau mengadakan pernikahan, dan tampaknya diulur terus. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Fahmi jika Fahmi Husaini itu bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan channel YouTube-nya atau medsos miliknya. Pendapatan dari membersihkan gedung mungkin itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan popularitas di channel YouTube-nya yang bisa menggelembungkan pendapatannya. Diduga Rifki itu tukar cincin dengan Ende karena terjerembab oleh emosional sesaat. Diultimatum oleh Kang Deddy Mulyadi sampai tanggal 10 itu. Apakah tunangan dengan cincin nikahnya yang dipamerkan ke KDM itu karena desakan takut didahului tanggal 10? Nah, ini ternyata sudah dibantah oleh TND itu sendiri. Bukan karena itu.
Dan sebenarnya TND sekarang sudah datang ke Kang Deddy Mulyadi dan sudah menjadi karyawan untuk membesarkan anak yatim atau anak asuh dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi permasalahan di sini, mengapa netizen banyak yang mengkritisi TND, dikatakan kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Saran nih buat TND, ada peristiwa seorang kakek-kakek dengan cucunya berjalan naik kuda. Ketika cucunya naik kuda, dikritisi oleh lingkungan. Dasar cucu yang tidak tahu diri, seorang kakek yang sudah tua. Disuruh jalan kaki, cucunya enak-enak aja di atas kuda. Begitu kira-kira. Kemudian kakeknya tidak kuat dan cucunya juga sama, ya udah kalau begitu kakek aja yang naik biar cucu yang jalan. Akhirnya dikritisi juga di lingkungan sekitar yang melihat atau menyaksikan peristiwa itu. Ya Allah, itu cucu tidak tahu diri, kakek-kakek tidak tahu diri itu kakek-kakek kok naik kuda, cucunya disuruh jalan gitu. Serba salah. Tadi cucunya naik, kakeknya jalan, dipermasalahkan. Kakeknya naik kuda, cucunya jalan, dipermasalahkan. Ambil jalan tengah. Dua-duanya naik kuda. Nah, cucunya di depan, kakeknya di belakang. Dikira akan aman. Begitu sudah naik kuda, ternyata kritikannya lebih pedas. Ya ampun, itu cucu dan kakek. Kuda dinaiki berdua. Itu tidak berperi kehewanan. Serba salah. Jadi lebih pedas lagi karena apa? Kuda dinaiki oleh dua orang, cucu dan kakek. Nah, inilah barangkali saran. Jadikan saja kisah ini sebagai tontonan dan tuntunan bagi netizen, terutama bagi kaum milenial. Kekuatan cinta itu perlu mesin pendorong berupa finansial yang mencukupi batas minimal yang tentu saja berhubungan dengan gaya hidup. TND itu punya 2 orang anak yang harus dibiayai. Kekuatan cinta pada keluarga perlu dibangun sejak saat ta'aruf. Menikah itu meleburkan diri dalam kubangan tanpa sekat. Gaya hiduplah yang menentukan bahagia dan tidaknya dalam sebuah keluarga. Mensyukuri yang telah dimiliki, artinya mengelola semuanya agar tertib. Semuanya disesuaikan dengan kondisi. Hindarilah petaka salah kelola yang berujung penderitaan. Manajemen hati dan kebutuhan yang harus diatur agar seimbang.